Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, cerdas, religius, bersahabat, luar biasa, hebat. Sebelum memulai pembelajaran, Ananda silahkan membaca doa sebelum belajar. Bunda yang pimpin ya doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni az'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, setelah membaca doa, Ananda pasti sudah siap belajar bersama Bunda Irma. Let's go! Hari ini kita belajar tema 3D, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Mata pelajaran yang pertama adalah matematika. Ananda diharapkan mampu melakukan pengurangan bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Mata pelajaran yang kedua adalah PPKN. Ananda diharapkan mampu mengetahui hak dan kewajiban di sekolah. Mata pelajaran yang pertama yang akan dipelajari adalah matematika. Pengurangan bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Selain sebagai penjumlahan, suatu bilangan juga dapat dituliskan sebagai selisih atau hasil pengurangan dua bilangan lain. Untuk menuliskan bentuk pengurangan tersebut, ingatlah lawan pengurangan, yaitu penjumlahan. Bunda ulang, untuk menuliskan bentuk pengurangan tersebut, ingatlah lawan pengurangan, yaitu penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Seluruh siswa kelas Salman mengikuti upacara. Siswa kelas Salman terdiri dari siswa muslim dan muslimah. Jika banyak siswa muslim ada 15 orang, dapatkah kamu menghitung berapa kira-kira siswa muslimah? Berikut penyelesaiannya. Banyak siswa muslim merupakan selisih antara banyak siswa seluruhnya dengan banyak siswa muslimah. Pertama, tentukan banyak seluruh siswa kelas Salman. Banyaknya tentu lebih dari 15. Bunda ambil misalnya 35. Nah, kalimat matematikanya menjadi 35 dikurang titik-titik sama dengan 15. 35 berarti jumlah seluruh siswa kelas Salman. Kemudian 15 berarti banyaknya siswa muslim di kelas Salman. Bunda ulang, jadi kalimat matematikanya menjadi 35 dikurang titik-titik sama dengan 15. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah 20. Nah, 20 diperoleh dari 35 dikurang 15 sama dengan 20. Jumlah siswa keseluruhan dikurang jumlah siswa muslim. Nah, diperoleh jumlah siswa muslimah. Jadi kalimat matematikanya 35 dikurang 20 sama dengan 15. Nah, sekarang jika banyak seluruh siswa kita ubah, dapat diperoleh hasil pengurangan sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah siswa 38, maka 38 dikurang 23 sama dengan 15. Yang kedua, jika jumlah siswanya 40, maka 40 dikurang 25 sama dengan 15.
Yang ketiga, jika jumlah siswa 30, maka 30 dikurang 15 sama dengan 15. Selain di kelas, kita juga dapat belajar di perpustakaan. Di perpustakaan Sekolah Wahyu tersisa 140 buku. Berapa kira-kira banyak buku mula-mula? Dan berapa kira-kira banyak buku yang dipinjam? Permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan menuliskan bilangan sebagai selisih bilangan lainnya. Perhatikan penyelesaian berikut. Banyak buku mula-mula dikurang banyak buku yang dipinjam, sama dengan sisa buku 140. Pilihlah bilangan yang lebih dari 140, misalnya 200. Bunda tulis di banyak buku mula-mula. Kalimat matematikanya menjadi 200 dikurang titik-titik sama dengan 140. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah 200 dikurang 140 sama dengan 60. 60 Bunda tulis pada banyak buku yang dipinjam. Jadi, kalimat matematikanya diperoleh 200 dikurang 60 sama dengan 140. Kita juga dapat mencari bentuk pengurangan yang lainnya dengan selisih 140. Silakan Ananda perhatikan contoh berikut. Bunda ingatkan kembali, jika ingin mencari selisih, pilihlah bilangan yang lebih besar. Jadi, silahkan Ananda memilih bilangan yang lebih besar dari 140. Contoh yang pertama, Bunda ambil bilangan 255. Sekarang 255 dikurang titik-titik sama dengan 140. Bilangan apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, jawaban yang sangat tepat. Bilangannya adalah 115. 115 diperoleh dari 255 dikurang 140. Jadi kalimat matematikanya 255 dikurang 115 sama dengan 140. Contoh yang kedua, Bunda ambil bilangan 260. Sekarang 260 dikurang titik-titik sama dengan 140. Bilangan apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Jawabannya adalah 120. 120 diperoleh dari 260 dikurang 140. Jadi kalimat matematikanya 260 dikurang 120 sama dengan 140. Contoh yang ketiga, Bunda ambil bilangan 118. Sekarang titik-titik dikurang 118 sama dengan 140. Bilangan apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, jawabannya adalah 258. 258 diperoleh dari 118 ditambah 140. Jadi kalimat matematikanya 258 dikurang 118 sama dengan 140. Contoh yang keempat, Bunda ambil bilangan 123. Sekarang titik-titik dikurang 123 sama dengan 140. Bilangan apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, jawabannya adalah
263. 263 diperoleh dari 123 ditambah 140. Jadi, kalimat matematikanya 263 dikurang 123 sama dengan 140. Dari contoh tersebut, bilangan dengan selisih 140, kita dapat menentukan banyak bentuk pengurangan dengan hasil akhir yang sama, yaitu 140. Contoh berikutnya. Sekolah Ibnu menerima siswa baru setiap tahun ajaran baru. Tahun ini, selisih banyak siswa lama dengan siswa baru adalah 300 orang. Berapa kira-kira banyak siswa lama dan siswa baru di sekolah Ibnu? Berikut penyelesaiannya. Banyak siswa lama dikurang banyak siswa baru sama dengan selisih banyak siswa adalah 300. Jika banyak siswa lama 345, berapa banyak siswa baru untuk memperoleh hasil 300? Sekarang 345 dikurang titik-titik sama dengan 300. Bilangan apakah yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Jawabannya adalah 45. 45 diperoleh dari 345 dikurang 300. Jadi, hasil akhirnya adalah kalimat matematikanya 345 dikurang 45 sama dengan 300. Contoh yang kedua, jika banyak siswa lama 332, berapa banyak siswa baru untuk memperoleh hasil 300? Jawabannya adalah 32. 32 diperoleh dari 332 dikurang 300. Jadi, kalimat matematikanya banyak siswa lama 332 dikurang banyak siswa baru 32 sama dengan selisih banyak siswanya 300. Contoh yang ketiga, jika banyak siswa lama 351, berapa banyak siswa baru untuk memperoleh selisih banyak siswa 300? Jawabannya adalah 51. 51 diperoleh dari 351 dikurang 300. Jadi kalimat matematikanya 351 dikurang 51 sama dengan 300. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran yang kedua, yaitu PPKN, hak dan kewajiban di sekolah. Apa itu kewajiban dan hak? Bunda ingatkan kembali, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah mempelajari hak dan kewajiban di rumah. Sekarang, pada pembelajaran ini, Ananda akan mempelajari kewajiban dan hak di sekolah. Nah, tidak terlambat datang ke sekolah merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Setiap warga sekolah berkewajiban untuk mematuhi aturan yang ada di sekolah. Datang tepat waktu membiasakan diri untuk bersikap disiplin. Kewajiban kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban ditaati, suasana belajar menjadi nyaman. Dengan begitu, kita dapat memperoleh hak kita.
Selanjutnya, Bunda akan memberikan contoh hak dan kewajiban siswa di sekolah. Contoh kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, menghormati guru. Contoh sikapnya yaitu memperhatikan guru, mengerjakan tugas, bersikap santun, mematuhi nasihat guru, dan belajar dengan giat. Yang kedua, mematuhi aturan sekolah. Contoh sikapnya menjaga fasilitas sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, dan memakai seragam rapi dan lengkap. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan sekolah. Contoh sikapnya melakukan piket kelas, kerja bakti membersihkan sekolah, dan membuang sampah di tempat sampah. Dan yang keempat adalah menjaga nama baik sekolah. Contoh sikapnya mencetak prestasi yang gemilang, tidak bermain curang ketika mengikuti lomba antar sekolah, dan yang terakhir bersikap tertib ketika mengunjungi sekolah lain. Selanjutnya, hak siswa di sekolah. Yang pertama, mendapat pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mendapat nilai sesuai tugas yang dikerjakan. Yang keempat, meminjam buku dari perpustakaan. Yang kelima, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang keenam, mendapatkan perlakuan yang adil. Terima kasih Ananda sekalian telah memperhatikan materi dari Bunda. Sekarang tugas untuk Ananda di rumah yang pertama matematika. Silakan Ananda mengerjakan halaman 32 nomor 2, yang kedua halaman 41 nomor 2, dan yang ketiga halaman 54 nomor 3. Langsung dikerjakan di buku paket tematik. Tugas yang kedua adalah PPKN, yaitu halaman 36 nomor 3. Jawabannya ditulis pada buku tulis tematik yang berwarna pink. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Terima kasih untuk Ananda hebat dan Ayah Bunda yang hebat, masih semangat belajar dari rumah. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir agar kita dapat bertemu kembali dan belajar bersama di sekolah. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.